Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ikhtafa. La haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Soleh MAG dan Bapak Muhammad Ahsan MSI selaku dosen pengempuh mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran PAI. Semoga Allah merahmati keduanya. Kami mendoakan beliau, semoga Allah melimpahkan kesehatan kepada beliau, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini, qadarullah, saya akan mencoba memaparkan desain saya yang berjudul perancangan aplikasi Android Sholat Yuk sebagai media pembelajaran ibadah sholat anak-anak model Luther, yang cukup singkat waktu saya untuk mengumpulkannya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi saya dan semoga aplikasi ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Amin. Baiklah, ada dua topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, model pengembangan aplikasi. Yang kedua, implementasi pengembangan aplikasi Android Sholat Yuk sebagai media pembelajaran ibadah sholat anak-anak model Luther. Yang pertama, model pengembangan aplikasi ada 6. Yang pertama, konsep. Konsep adalah tahap untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna program, macam aplikasi dan tujuan aplikasi. Yang kedua, desain. Tahap desain itu adalah tahap membuat spesifikasi mengenai arsitektur program, gaya, tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk program. Yang ketiga, material collecting. Yaitu tahapan di mana pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, assembly. Tahap di mana semua objek atau bahan multimedia dibuat. Pembuatan aplikasi didasarkan pada tahap desain. Yang kelima, testing. Dilakukan setelah tahap pembuatan dengan menjalankan aplikasi dan dilihat apakah ada kesalahan atau tidak. Tahapan ini disebut dengan pengujian alpha. Yang terakhir adalah distribution. Tahap di mana aplikasi disimpan dalam suatu media penyimpanan. Nah, pembahasan yang kedua adalah implementasi pengembangan aplikasi Android Sholat Yuk sebagai media pembelajaran ibadah sholat anak-anak model Luther. Ada 7 tahapan konsep. Yang pertama itu judulnya yang seperti saya bacakan tadi di awal video, yaitu judulnya perancangan aplikasi Android Sholat Yuk sebagai media pembelajaran ibadah sholat anak-anak model Luther. Jenis aplikasinya yaitu media pembelajaran interaktif. Tujuannya untuk mempermudah peserta didik mengetahui tata cara sholat 5 waktu. Sholat adalah doa menurut istilah syara'. Sholat adalah ibadah kepada Allah dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang dilakukan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syariat atau agama. Penggunanya adalah peserta didik di tingkat sekolah dasar maupun menengah dan bisa juga digunakan oleh masyarakat umum yang ingin mempelajari tentang sholat. Lanjutannya, gambarnya menggunakan aplikasi Corel Draw, audionya menggunakan aplikasi Audacity, animasinya menggunakan aplikasi Construct 2, produk buatan Skira, perusahaan yang berasal dari London. Tahap desainnya seperti ini. Gambar pertama adalah diagram use case aplikasi yang akan dibuat nantinya. Tampilannya seperti ini yang ada di gambar. Tampilan menu awal, klik main, tampilan menu mainnya. Selanjutnya di sini gambar kedua menunjukkan diagram sequence mulai. Seperti yang kita lihat di gambar, di video ada beberapa opsi. Selanjutnya gambar ketiga menampilkan diagram sequence tentang aplikasi. Seperti ini. Ada tahapan awal, tekan tentang aplikasi, maka muncul tentang aplikasi tersebut. Gambar keempat menampilkan diagram sequence keluar. Jadi seperti ini, penggunanya tampilan awal seperti ini, tekan keluar dan aplikasi akan keluar. Di gambar kelima menunjukkan diagram sequence animasi sholat. Tampilan penggunanya bisa menekan subuh, sholat subuh, zuhur, azhar, maghrib, dan isya. Dan ada juga animasi sholatnya. Yang keenam menampilkan diagram sequence ibadah. Jadi seperti ini di gambarnya ada halaman awal ibadah itu, menu ibadah itu. Di gambar ketujuh menampilkan diagram sequence menu informasi. Jadi seperti ini pada gambar ada tampilan menu ibadah itu, ada pengertian sholat, rukun sholat, syarat sholat, keutamaan sholat, tempat sholat, hal-hal yang membatalkan sholat dan arah sholat. Maksudnya di situ arah kiblat, gitu kan? Selanjutnya tampilan informasi sholat. Pada gambar ke-8 menampilkan diagram sequence kompas. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi seperti ini komposisinya. Bisa diperhatikan saja, gitu kan?
Nah, selanjutnya di gambar 9 merupakan tampilan rancangan halaman awal aplikasi. Jadi halaman awalnya seperti ini. Ada opsi mulai, opsi pada itu tentang aplikasi, dan opsi keluar. Nah, setelah memilih mulai, opsi mulai bisa akan muncul opsi seperti ini. Nah, jadi setelah kita memilih opsi mulai akan muncul opsi seperti ini. Gambar 10 merupakan tampilan rancangan menu waktu sholat. Nah, apabila kita memilih waktu sholat misalkan subuh tadi di sini bisa akan muncul seperti ini lagi. Nah, kita bisa lihat di gambar ada gerakan sholat, bacaan sholat dan sebagainya, gitu kan? Bisa diperhatikan saja. Nah, gambar ke-12 menunjukkan rancangan halaman menu awal ibadah seperti ini, menu 1, 2 dan sebagainya. Nah, gambar ke-13 menunjukkan rancangan menu informasi. Nah, informasinya seperti ini. Apabila kita mengklik di sini akan muncul seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, menu kompasnya seperti ini. Ya. Nah, di sini menunjukkan perencanaan tentang aplikasinya. Teks kembali ke menu utama. Nah, gambar ke-16 menunjukkan tampilan awal layoutnya. Jadi seperti ini gambar layoutnya. Nah, gambar ke-17 menunjukkan tampilan objek. Jadi begini kurang lebihnya objeknya yang ditampilkan di layarnya, gitu kan. Nah, jadi seperti ini gambar 18-nya menunjukkan pembuatan tampilan layout awal. Jadi begini kira-kira kurang lebihnya. Ada mulai, pada itu tentang aplikasi dan keluarnya, gitu kan, seperti yang slide sebelumnya yang saya tampilkan tadi. Jadi gambar ke-19 menunjukkan event setnya seperti ini. Nah, selanjutnya gambar ke-20 menunjukkan hasil tampilan layout yang telah dieksekusi seperti ini kurang lebihnya. Baik, yang pembahasan yang ketiga mengenai material collecting. Nah, tahapan pengumpulan materi merupakan proses untuk mengumpulkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proyek, kemudian berkas-berkas multimedia seperti audio, video, dan gambar akan dimasukkan dalam pengajian proyek multimedia tersebut. Nah, seperti itu yang dilakukan menurut jadi dalam aplikasi ini materi dibutuhkan dalam mengenai bisa memperkenalkan para penggunanya mengenal tata cara sholat lima waktu. Nah, berkas gambar dan berkas audio dalam aplikasi ini menggunakan aplikasi pendukung dalam pembuatannya. Berkas audio menggunakan aplikasi Audacity. Audacity adalah aplikasi perangkat lunak untuk merekam, menyunting suara. Audacity mampu mengoreksi suara tertentu atau sekadar menambahkan berbagai efek yang disediakan. Assembly-nya yang keempat, pada tahapan ini dilakukan penggabungan material menjadi media pembelajaran yang dirancang berdasarkan tahap desain. Dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan memiliki spesifikasi prosesor Intel Core i3, memori RAM 4,00 GB, hard disk 500 GB, monitor LCD 14 inci. Perangkat lunak yang digunakan meliputi Microsoft Windows 7, Construx 2, CorelDRAW X9, Audacity, Arabic Pad, Genymotion, Intel XDK. Nah, kemudian di testingnya, pengujian aplikasi sholat itu dilakukan dengan menggunakan metode kotak hitam atau black box. Dengan kata lain, pengujian yang menekankan pada fungsionalitas dari aplikasi. Tahap ini berisi serangkaian pengujian fungsi dan tombol pada aplikasi. Tingkat keberhasilan pengujian diukur dari terpenuhinya spesifikasi kebutuhan dan skenario aplikasi. Pengujian aplikasi dijalankan pada ponsel pintar yang menggunakan sistem operasi Android. Pengujiannya dilakukan dengan menjalankan aplikasi, kemudian diamati apakah hasilnya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Yang terakhir, distribusi. Agar banyak pengguna dapat menggunakan aplikasi sholat ini, maka perlu dilakukan pendistribusian aplikasi. Tujuan dari pendistribusian aplikasi ini selain untuk menyebarkan aplikasi melalui jaringan juga dapat untuk menjadi sebuah evaluasi sehingga akan dapat mengembangkan sistem menjadi lebih baik lagi. Pendistribusian aplikasi ini dilakukan dengan mengupload file aplikasi ke media penyimpanan online seperti Dropbox, Mediafire, dan lain sebagainya. Kedepannya permainan ini atau aplikasi ini juga akan diupload ke Google Play. Apabila aplikasi yang dibuat sudah benar-benar tidak ada perubahan lagi dan tidak ada cacatnya lagi ataupun kekurangannya, maka aplikasi ini bisa disebarluaskan di kalangan atau di sekitar kita. Jadi seperti itu pendistribusiannya. Jadi ya mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan sudah jauh dari pribadi saya, maka dari itu saya meminta maaf atas segala kekurangan yang saya tampilkan baik berupa perkataan maupun tingkah laku yang saya tampilkan di dalam video singkat ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.